Teks singkat itu dijapri WA aku. Singkat, tapi menyentak jantung. Kak, aku sekarang di karantina di masjid. Insya Allah, aku baik-baik saja. Nitip istri dan anakku. Refleks saja segera aku call adikku, Iman, yang mengirimkan teks. Tak diangkat. Aku call lagi. Tak diangkat. Hingga 3 kali aku call, tetap tak diangkat. Aku membalas dengan teks. Iman, angkat telepon kakak. Tapi teks itu tak kunjung dibaca. Segera aku searching di Google. Media online sudah banyak memberitakannya. Sekitar 300 jamaah tablik di kebun jeruk di karantina. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 78 orang warga negara asing. Seluruh jamaah di karantina karena ditemukan 3 orang positif corona. Ampun, aku mengeluh dalam hati. Ternyata satu kelompok jamaah seluruhnya di karantina. 5 tahun sudah, Iman memang bergabung dengan jemaah tabligh. Segera kuhubungi istri Iman. Kuhubungi anak-anaknya yang berusia 9 tahun dan 7 tahun. Kutenangkan mereka. Lama aku terdiam, merenungkan Iman. Ia adikku tersayang. Kutatap lukisan yang ia buat 20 tahun yang lalu. Lukisan ini kuletakkan di ruang keluarga. Usiaku kini 57 tahun. Iman 46 tahun. Baginya, aku tak hanya kakak sulung, tapi juga pengganti ayah. Kami ditinggal ayah ketika usiaku 21 tahun. Lukisan ini, momen ketika aku dan Iman di tepi sawah, di kampung halamanku. Usia Iman 7 tahun, saat itu usiaku 18 tahun. Kakinya tergores luka, terkena batu dekat sawah. Dari sawah hingga ke rumah, jaraknya mungkin 500 meter. Aduh, sakit, Kak! Sudahlah, Dek. Tidak usah menangis. Kakak akan selalu melindungimu dan menjagamu, Dek, kapanpun itu. Aku gendong Iman. Ia menangis kesakitan. Ia ku gendong dari belakang. 2 tangannya memegang leherku, kaki kiri dan kaki kanannya. Aku bopong dengan tangan. Berkali-kali aku tenangkan. Sudah, Dek. Jangan menangis. Kakak selalu menjagamu. Momen itu ia lukis. Ia berikan ketika ia selesai wisuda. Iman tinggal bersamaku sejak aku menikah.
Aku membiayai kuliahnya. Yang membuatku terharu. Di lukisan itu ia tulis, "My brother is always my superhero." Kak? Ya, Kak, ya. aku tak tahu bagaimana membalas budi kakak. Sejak kecil, kakak sudah selalu melindungiku. Dek, jangan kau buatkan hutang budi. Kau adikku. Nyawa pun akan kakak pertaruhkan demi menjagamu. Ini lukisan. Aku melukis sendiri, Kak. Ini kakak, ini aku. Tolong disimpan. Ya, akan kakak simpan di tempat yang tepat. Terima kasih. Iman menangis terharu. Iman memang sentimental. Ia mudah sedih, mudah haru. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Sungguh khawatir. Apakah Iman terkena virus corona? Masalahnya, obat pemusnah virus itu belum ditemukan. Di dinding, jam menunjuk pukul 2 dini hari. Ku coba mengingat momen yang akhirnya membuat Iman bergabung dengan jamaah tablik 5 tahun lalu. Sejak kecil lalu selesai kuliah, hingga ia menikah dan punya anak. Iman bukan penganut agama yang taat. Sholat juga jarang sekali. Situasi berubah ketika istri pertamanya wafat. Kanker ganas merenggut nyawa. Bagi Iman, istri itu cinta hidupnya, mataharinya. Lia itu love of my life, Kak. Ujar Iman kepadaku. Hampir sebulan Iman berduka. Ia bahkan jarang ke kantor. Aku mendengar ia sering menghibur diri ke night club, minuman keras, mabuk, main perempuan nakal. Pernah 4 mata ia kuajak bicara. Iman, sampai kapan kau siksa dirimu? Lia sudah pergi. Apapun yang kau lakukan, Lia tak akan kembali. Hidup terus berlanjut, Dek. 2 anakmu masih kecil. Kau harus hijrah, Dek. Hidup begitu banyak kemungkinan. Cakrawala luas tak terbatas. Jangan kau biarkan burungmu terkurung di sangkar. Kau buka pintu. Terbanglah tinggi. Mumpung kau masih muda. Di meja makan ini, di rumahku ini, Iman menelungkup. Ia menangis sesegukan.
6 bulan kemudian, Iman datang lagi menemuiku. Ini sungguh Iman yang berbeda. Janggutnya panjang. Ia memakai baju Afghanistan berwarna putih. Celananya cungkring. Tak lupa pakai peci putih. Ia bawa kayu siwa untuk membersihkan gigi. Satu titik di keningnya agak hitam. Sepertinya ia sangat sering sholat yang membuat satu titik keningnya menghitam. Aku kaget. Iman, apa yang terjadi? Tak hanya penampilan fisik Iman yang berbeda. Wajahnya pun cerah, penuh keyakinan diri. Singkat jawabnya. Aku hijrah, Kak. Aku ikut jamaah tabligh. Hah? Bagaimana duduk perkaranya? Hijrahmu jauh sekali, Man. Dari satu ujung ke ujung lainnya. Ya, aku merasa temanku itu dikirim Tuhan untuk menyelamatkan aku. Kenapa kamu tidak cerita dari dulu? Aku ini kakakmu. Aku juga pengganti bapakmu. Ya, sebenarnya mau cerita, Kak. Tapi aku mau cerita nunggu saya merasa nyaman di tempat baru ini. Dan sekarang aku sudah merasa nyaman. Dan aku akan cerita. Melihat Iman saat itu, perasaanku bercampur. Aku senang karena ia tampak kuat dan bahagia. Tapi aku juga khawatir. Apakah jalan jemaah tabligh ini memang pilihan sejati hidupnya? Aku tahu persis. Sejak kecil hingga kematian istrinya, Iman ini hatinya sekuler, liberal. Iman pun cerita tentang hidup barunya di jemaah tabligh. Ia mengutip hadis yang menyatakan perlu mengembangkan gaya hidup seperti Rasul. Itu yang membedakannya dengan komunitas lain. Dalam setahun, ujar Iman, sekitar 40 hari ia cuti dari kantor dan keluarga untuk berdakwah keliling. Pusat jemaah tabligh ini di India. Anggota jemaah ada di 220 negara. Total jumlah anggota sedunia sekitar 140 juta. Setiap kali mereka berdakwah di kota yang berbeda. Kadang juga berdakwah di mancanegara. Mereka akan disambut oleh jaringan jemaah tabligh di kota itu. Aku mau menikah lagi, Kak. Yang betul. Siapa calon istrimu? Kenapa tidak kamu kenalkan dulu sama kakakmu? Amir yang memilihkan untukku, Kak. Aku juga baru sekali bertemu dengan calon istriku itu. Pun tak tahu persis wajahnya seperti apa. Iya, dia bercadar penuh. Tapi aku percaya sama Amirku, Kak. Amir itu julukan untuk pimpinan majelis tabligh di sebuah wilayah, Kak. Ya, kami semua diajarkan untuk tunduk padanya. Kecuali jika Amir itu mengajarkan hal yang bertentangan dengan Islam. Tradisi makan di majelis tabligh ini juga unik, Kak. Dalam sebuah pertemuan, 5-7 orang menghadap nampan makanan yang besar.
kita semua makan bersama dengan menggunakan 3 jari tangan kita. Dengan bangga Iman cerita betapa di jemaah tablik kesetaraan manusia dan kekeluargaannya begitu kuat. Betapa di majelis tablik ini, Kak, kesetaraan manusia dan kebersamaan itu begitu kuat. Tidak memandang jenderal atau kopral, konglomerat atau buruh, kiai atau mantan preman. Semua duduk setara dalam satu nampan. Iman, kataku. Dirimu tahu sikap kakak. Aku menyayangimu. Tapi hidupmu adalah milikmu. Kau pilih saja hidup yang memang sesuai dengan jiwa. Tapi satu pesan kakak, jangan hilangkan pikiran kritismu. Hidup itu seperti pelangi, penuh warna-warni. Camkan itu, ya. Kami kakak adik bertiga. Aku Darta, kini 57 tahun. Iman 46 tahun. Tapi Iman punya kakak berselisih 2 tahun saja. Wahid 48 tahun. Bagi Iman ataupun Wahid, aku kakak sulung sekaligus pengganti bapak. Ibu sudah wafat 10 tahun yang lalu. Tapi Iman dan Wahid sangat tidak akur. Mungkin karena selisih usia mereka hanya 2 tahun. Setahun lalu, di meja makan ini, Iman dan Wahid berdebat soal agama. Berbeda dengan Iman yang latar belakangnya insinyur, Wahid ini lulusan sekolah agama. Ia PhD di Amerika Serikat bidang studi Islam. Sedangkan Iman belajar Islam otodidak dan dari komunitas serta Amir. Ujar Wahid keras sekali. Cara diri kamu meniru Rasul itu nanggung. Kenapa cuma pakaian dan perilakunya saja yang ingin kau tiru? Mengapa tidak sepenuhnya? Misalnya, Rasul kan naik onta, kau juga harus naik onta. Rasul kan tidak pakai handphone, kau juga jangan pakai handphone. Nah, yang kau ambil itu sebenarnya hanya abu, bukan api dari Islam. Wahid, kita ini hanya berbeda guru. Tapi kita berdua sama-sama militan. Aku militan dengan Amirku, kamu militan dengan profesor Amerikamu yang liberal dan sekuler itu. Lagi pula bagaimana kau bisa membedakan mana abu dan mana api Islam? Itu kan hanya tafsirmu semata. Jangan-jangan yang api bagimu justru hanyalah abu. Api Islam itu nilai Quran. Sudah ada Islamity Index yang mengukur nilai Islam. Dan ternyata nilai Islam itu lebih berkembang di Barat. Contohnya, pemerintahan yang bersih, ilmu pengetahuan yang maju, program kesejahteraan rakyat, perlindungan para kebebasan, itu nilai Islami. Itulah api Islam. Dan itu ada di dunia Barat yang memakai jas dan rok mini. Jenis baju itu gak penting-penting amat. Tubuh jenggot atau kumis bukan masalah utama. Seperti biasa,
aku selalu melerai mereka. Jika debat intelektual, pastilah Iman tak bisa mengimbangi kakaknya yang memang doktor di bidang keislaman. Tapi Wahid, ia berhenti sebagai ilmuwan. Bagi Wahid, agama sekedar objek studi. Sementara bagi Iman, agama itu jalan hidup. Pada Iman, lebih terasa giroh agama. Sore itu aku panggil Wahid. Aku ingin teman diskusi untuk nasib Iman. Wahib, tunggu dulu. Coba jelaskan ke kakakmu, apa yang sebenarnya terjadi? Oh, begini Kak. Jamaah tabligh itu menjadi medium virus corona di banyak negara, Kak. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di India, Malaysia, Pakistan, bahkan di Amerika Serikat, Kak. Mengapa begitu? Apa yang membedakan jamaah tabligh dengan ormas-ormas lain sehingga dianggap lebih menyebarkan virus? Ada dua hal, Kak. Pertama, sikap pemimpin internasionalnya di India. Ia tetap mengajak jemaahnya di seluruh dunia untuk berkumpul di masjid. Jika kita mati karena virus di masjid, maka masjid adalah tempat yang paling baik untuk mati. Kedua, dalam setiap pertemuan jemaah tabligh, setidaknya ada 5-7 orang yang makan bersama dalam satu nampan. Mereka makan langsung dengan tangan, tidak pakai sendok. Bisa dibayangkan, jika satu orang terkena virus corona, maka akan ada 5-7 orang lainnya yang tertular. Waduh. Media online memberitakan sebagian jamaah tabligh sudah dipindahkan ke Wisma Atlet, tempat khusus isolasi. Masjid di Kebun Jeruk ketat dijaga polisi dan tentara. Anggota jamaah tabligh yang terkena virus terus meningkat. Awalnya hanya 3 orang, bertambah menjadi 39 orang, lalu 74 orang. Handphone Iman masih tak bisa dikontak. Kembali kulihat lukisan itu. My brother is always my superhero. Iman adikku sayang. Di hadapan virus corona, kakakmu tak bisa menjadi superhero. Kakak tak berdaya. Malam semakin gelap. Hatiku lebih